Anak, bertemu kembali di persiapan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas perhitungan kimia, konsep reaksi pembatas. Jadi penerapan reaksi pembatas itu perhitungannya seperti contoh soal pada nomor 12, di mana sebanyak 100 ml larutan BaOH2 kali 0,6 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,6 molar dengan reaksi sebagai berikut, di mana reaksinya belum setara, massa BaCl2 yang mengendap sebanyak, jadi itu adalah pertanyaannya, maka mula-mula kita harus buat diketahuinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi pada soal tersebut diketahui BaOH2 kalinya itu 100 ml, volumenya dan molaritasnya 0,6 molar. Kemudian begitu pula HCl, volumenya 100 ml, molarnya 0,6 molar. Yang ditanya adalah massa dari BaCl2. Apapun pertanyaannya, kita ubah dulu ke dalam bentuk mol. Jika molar dan volume diketahui, rumus mol sama dengan molar kali volume, sehingga diperoleh mol dari BaOH2 kali 60 mmol, begitu pula HCl juga diperoleh 60 mmol. Nah, sekarang kita langsung ke proses dalam penerapan reaksi pembatas. Mula-mula kita tuliskan dulu reaksinya. Nah, di sini reaksinya belum setara, berarti kita setarakan dulu jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di kanan. H di kiri di sini ada 1, kemudian 2 pada BaOH2 kali, artinya total di kiri atom H ada 3. Kemudian di kanan baru ada 2. Kemudian Cl di kiri 1, di kanan baru ada 2. Berarti kita setarakan dulu atom Cl-nya ya, sehingga diperoleh di sini koefisien HCl-nya 2. Nah, sehingga di sini hanya jadi berapa? 2 ditambah 2 menjadi 4. Maka untuk di bagian kanan, karena baru ada 2 atom H, berarti kita kalikan 2 agar juga sama-sama 4. Sekarang kita cek atom lainnya, yaitu Ba di kiri 1, di kanan 1, O di kiri 2, di kanan juga sudah 2. Artinya reaksi ini sudah setara. Selanjutnya kita masukkan mol mula-mula dari perhitungan yang sudah kita peroleh, bahwa masing-masing senyawa basa dan senyawa asam tersebut sama-sama 60 mmol. Berarti kita masukkan HCl-nya mula-mula 60 mmol, BaOH2 kalinya juga 60 mmol. Nah, mula-mula produk belum terbentuk karena belum terjadi reaksi, seperti itu ya. Nah, sekarang tahap yang menentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas. Ingat, yang di kiri selalu dikurangi, yang di kanan selalu ditambah. Untuk memperoleh hasil zat, untuk mengetahui zat yang mana menjadi pereaksi pembatas, kita bagi dulu mol mula-mulanya terhadap koefisiennya. Berarti 60 bagi 2 hasilnya 40. Kemudian untuk BaOH2 kali 60 bagi koefnya 1 yaitu 60. Hasil bagi mol mula-mula dengan koefisien ternyata dihasilkan nilai terkecil pada HCl. Berarti HCl ini sebagai pereaksi pembatas. Artinya kalau HCl sebagai pereaksi pembatas, mol bereaksinya sama dengan mol mula-mula, dan HCl ini tidak mengalami sisa dari reaksi antara BaOH2 kali ya. HCl-nya tidak akan bersisa ketika bereaksi dengan BaOH2 kali karena HCl sebagai pereaksi pembatas. Sehingga kita masukkan mol bereaksinya yaitu 60 mmol karena dia sebagai pereaksi pembatas. Sekali lagi, pereaksi pembatas mol mula-mula dan sama dengan mol bereaksi. Sekarang bagaimana untuk memperoleh mol bereaksi dari BaOH2 kali, mol bereaksi dari BaCl2, dan mol bereaksi dari H2O? Ingat perbandingan koefisien. Nah, koefisien BaOH2 kali di sini adalah 1. Sehingga untuk memperoleh mol bereaksi dari BaOH2 kali itu adalah koef ditanya per koef diketahui dikali mol yang diketahui. Koef ditanya per koef diketahui dikali mol yang diketahui. Ingat ya alurnya, koef ditanya per koef diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi 1/2 dikali 60 itu adalah 30 mmol. BaCl2 juga koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 1 sama seperti BaOH2 kali. Berarti BaOH2 kali dan BaCl2 memiliki mol bereaksi yang sama, yaitu sama-sama 30 mmol. Untuk H2O koefnya 2, sama seperti HCl itu sendiri. Kalau koefisiennya sama berarti
milimol bereaksi dari H2O juga sama, yaitu 60 milimol. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita kurangi zat-zat yang ada di kiri. Di sini BaOH 2 kalinya bersisa, yaitu sebanyak 30 milimol. Kemudian terbentuk garam BaCl2 yaitu 30 milimol. Kemudian H2O terbentuk sebanyak 60 milimol. Nah, pertanyaan di soal adalah massa dari BaCl2. Berarti yang menjadi fokus kita adalah BaCl2-nya itu sendiri. Nah, sekarang mengubah mol menjadi massanya. Jadi rumus hubungan mol dengan massa. Mol sama dengan gram dikali dibagi mr, kan seperti itu ya. Mol sama dengan gram dibagi mr. Nah, sekarang kalau mencari massa, berarti kita tata ulang rumusnya sehingga menjadi massa sama dengan mol dikali mr ya. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk memperoleh jawaban. Nah, gram sama dengan, di sini kan dalam satuan mol, sementara yang kita ketahui milimol. Berarti kalau kita masukkan milimol, nanti satuannya menjadi miligram. Ya, kalau kita masukkan milimolnya, berarti ini 30 milimol. Nah, sekarang mr-nya berapakah? mr dari BaCl2. Jadi BaCl2 kita cek kembali ArBa berapa? Ya. Jadi Ba AR-nya 137, Cl 35,5 ya. Ba 137, Cl 35,5. Artinya kalau kita hitung mr dari BaCl2 berarti 137 ditambah 2 dikali 35,5. 35,5 dikali 2 itu hasilnya adalah 71 ditambah 137, itu untuk memperoleh mr dari BaCl2, sehingga 137 ditambah 71 itu kita akan memperoleh hasilnya adalah 208 ya. Nah, mr sudah kita peroleh 208, berarti 30 milimol dikali 208 gram per miligram per milimol. Ini milimolnya dicoret, sehingga 30 dikali 208 hasilnya adalah 6240 mg. Nah, miligram ke gram kita bagi 1000, sehingga hasilnya adalah 6,24 gram. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 itu adalah option yang C ya, 6,24 gram.